Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali adik-adik di channel pembelajaran fisika. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Nah, sebelum lanjut ke materi yang kemarin, kita akan membahas sedikit lagi tentang hukum Hooke. Ya, pada materi kemarin sudah dijelaskan ya tentang hukum Hooke itu apa dan seperti apa. Di sini poin-poinnya, jika dihukum Hooke itu perlu ditegaskan untuk gaya tarik atau gaya pegas itu sebanding dengan pertambahan panjangnya. Jadi ketika gaya tariknya itu besar, maka pertambahan panjangnya juga akan semakin besar, lalu begitu pula sebaliknya. Nah, selain itu di hukum Hooke ini juga berlaku gaya pemulih. Gaya pemulih itu besarnya sama dengan gaya pegasnya yang di sini. Hanya saja gaya pemulih itu arahnya berbeda. Jadi seandainya gaya yang diberikan itu ke bawah, maka gaya pemulihnya ke atas. Begitu pula sebaliknya. Ya, selanjutnya yaitu tetapan gaya benda elastis. Nah, ini tetapan gaya ini tuh disimbolkan dengan huruf K kecil. Nah, K ini diperoleh dari persamaan modulus Young. Ya, kemarin sudah dijelaskan ya. Nah, ini persamaannya itu tinggal dipindah ruaskan menjadi seperti ini. Ini tinggal dipindah ruas. L0 per delta L-nya ke sebelah kiri. Terus ini cuma dibalik aja. N-nya jadi di sini. Nah, lalu F itu kan gaya yang di hukum Hooke tadi. Itu disubstitusikan ke persamaan ini. F sama dengan K kali delta X. Lalu dioperasikan dan di sini ditemukan K sama dengan seperti ini. Nah, seperti yang kita tahu, ini delta X dan delta L itu pengertiannya sama, yaitu pertambahan panjang. Jadinya ini delta X dan delta L-nya bisa saling menghilangkan. Dan diperoleh persamaan K sama dengan A kali E per L. A itu luas penampang, E modulus Young, dan L itu merupakan panjang mula-mula. Selanjutnya yaitu energi potensial pegas. Nah, energi di sini tuh merupakan usaha yang dilakukan oleh gaya tarik pegas yang saat di di animasi tadi tuh diibaratkan ketika kita sedang menarik dan nanti akan ada pertambahan panjang sebesar berapa satuan. Nah, di situ kan kita tentunya mengeluarkan usaha. Nah, usaha tersebut itu disebut dengan energi potensial pegas. Nah, energi potensial pegas ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu setengah F kali delta X. F sendiri tadi kan sama dengan K kali delta X. Jadinya setengah kali K kali delta X kali delta X. Nah, karena delta X kali delta X itu delta X kuadrat, maka bisa juga EP itu ditemukan dengan yang persamaan seperti ini. Nah, untuk grafiknya, ini untuk menunjukkan, ini grafiknya yang dipakai yang luasan yang diarsir. Jadi ketika F-nya itu, F-nya semakin besar, maka delta X-nya juga semakin besar. Dan nilai energi potensialnya itu bisa dicari dengan luasan segitiga ini. Jadi misal ada soal, lalu soalnya itu berupa grafik seperti ini dan disuruh menentukan energi potensialnya, maka bisa dicari dengan setengah F, F-nya ini, F dikali delta X. Ini kan segitiga, setengah alas kali tinggi. Cuma ini dibalik aja, ini alasnya di sini, tingginya di sini. Lanjut ke susunan pegas. Nah, susunan pegas sendiri itu ada dua, yaitu seri dan paralel. Untuk seri sendiri itu bentuknya seperti ini. Ini pegas biasa ya, pegas biasa tuh seperti ini. Lalu jika seri itu ada dua pegas atau lebih disusun sejalan, jadi tidak bercabang, sejalan gini, set gitu. Misal ada 5 ya nanti ada 1, 2, 3 gitu, terus ke bawah. Nah, untuk paralel sendiri ini tuh kayak misal dia bisa bercabang ke kanan sama ke kiri. Ini ada 2 kan, nih 2, dia kayak apa ya?
pokoknya sampingan. Kalau yang seri tadi kan depan belakang, kalau paralel itu sampingan. Nah, ini kita akan masuk ke persamaan-persamaan di susunan seri pegas. Nah, untuk persamaannya yang pertama yaitu tentang gaya tarik yang dialami oleh pegas ini. Gaya tarik tadi yang F sama dengan K kali delta X tadi ya, ini. Nah, untuk gaya tarik di sistem pegas seperti ini, maka gaya yang di pegas 1 sama dengan gaya yang di pegas 2. Ini besarnya bisa diibaratkan dengan F. Ya, sekali lagi, jadi gaya di pegas 1 sama dengan gaya di pegas 2. Ini untuk susunan seri. Nah, kemudian untuk pertambahan panjangnya, ketika suatu pegas disusun seri, maka pertambahan total panjangnya, yaitu pertambahan panjang di pegas 1 ditambah dengan pertambahan panjang di pegas 2. Jadi ini ditambahkan. Kalau kalian ingin membuktikan, bisa dengan mencoba karet terus disusun seri, terus bawahnya dikasih beban begitu. Ini poinnya di 2 ini ya. Nah, untuk menentukan K, yaitu tetapan pegasnya, ini ada caranya, yaitu dengan menggunakan delta X-nya tadi. Delta X totalnya, delta X seri kan tadi seperti ini. Nah, lalu kita masuk ke persamaan, ke hukum Hooke. Hukum Hooke kan F kali delta X. Nah, kalau mencari delta X kan berarti F per K. Nah, ini F S per KS, F1 per K1, dan selanjutnya. Nah, tadi kan di pertama, di sini, nah tadi di sini kan F-nya kan sama. Jadi ini F-nya bisa dicoret. Nah, ini F-nya bisa dicoret kan, soalnya ini F-nya sama. Terus jadi ditemukan persamaan K seri itu seperti ini. Nah, nanti ini tinggal dijumlahkan kayak penjumlahan pecahan seperti biasa. Oke, lanjut ke susunan pegas paralel. Nah, untuk pegas paralel sendiri, gaya tarik yang bekerja pada sistem ini itu beda dengan yang seri. Jadi, kalau yang di pegas paralel itu tuh gaya tarik totalnya, yaitu gaya tarik pegas 1 ditambah gaya tarik pegas 2. Ya, gaya totalnya gaya pegas 1 tambah gaya pegas 2. Nah, untuk pertambahan panjangnya, ini beda juga dengan yang seri, yaitu pertambahan panjangnya itu pertambahan panjang pegas 1 sama dengan pertambahan panjang pegas 2 sama dengan pertambahan panjang totalnya. Jadi ketika kalian nyoba seperti ini, kalian coba iseng-iseng pakai karet gitu. Nah, ketika kalian beri beban, otomatis panjang di sini pegas 1 dan pegas 2 itu sama. Nah, jadi ini tuh kayak kebalikannya dari pegas seri tadi. Jadi kalau di pegas seri kan F-nya yang sama. Kalau di pegas paralel itu delta X-nya yang sama. Nah, untuk mencarikannya, kalau yang seri tadi kan pakai nilai delta X-nya. Nah, di sini kita pakai nilai F-nya. Jadi untuk mencari nilai K-nya itu dimulai dari yang dijumlahkan. Kalau seri tadi kan delta X-nya yang dijumlah. Kalau yang ini gayanya. Ini F kan sama dengan K kali delta X. Ya, seperti ini. Lalu karena delta X yang delta X pegas 1 dan pegas 2 itu sama dengan delta X total, ini bisa saling menghilangkan. Ya, seperti ini. Bisa saling menghilangkan, lalu ketemu K-nya seperti ini. K paralel. Selanjutnya yaitu tentang manfaat pegas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu pemanfaatan pegas itu banyak ditemukan di sepeda motor. Salah satunya yaitu di sistem suspensi kendaraan, atau ini biasa disebut shock breaker. Kemudian ada juga di setir kemudinya yang kemarin dijadikan soal itu ya.
Jadi untuk setir kemudinya itu ketika kita beri gaya, maka dia akan kembali ke posisi awal. Selain itu ini juga ada di rem sepeda motor. Jadi ketika remnya kita tarik terus kita lepaskan, nanti dia akan kembali ke posisi semula. Nah, ini ada contoh soal. Pertama, kita akan membahas contoh soal tentang tetapan pegas. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Ya, langsung masuk ke yang diketahui. Nah, di sini yang diketahui yaitu massa bendanya 20 kilogram, kemudian pertambahan panjangnya itu sebesar 10 cm, dijadikan meter ya, skala internasional. Kemudian nilai gravitasinya. Nah, yang ditanyakan di sini tetapan pegas. Nah, tetapan pegas kan tadi bisa dicari dengan hukum Hooke. F sama dengan K kali delta X. Nah, jika mencari K, maka K sama dengan F per delta X. Langsung dimasukkan nilainya 20 kg kan F ini kan gaya. Nah, untuk di sistem pegas kan gayanya gaya berat, M kali G. Nah, makanya 20 kali 10, kemudian dibagi 0,1 dan ketemu 2000 Newton per meter. Ya, lanjut ke soal berikutnya. Ya, ini tentang energi potensial pegas. Nah, bisa dibaca sendiri ya soalnya. Ini yang diketahui ada masanya, kemudian pertambahan panjang. Nah, ini kita konsentrasi di pertambahan panjangnya. Di sini kan untuk mengangkat sebuah pegas sejauh 5 cm. Jadi pegasnya itu untuk menariknya atau mengangkatnya, untuk menekannya sejauh 5 cm dari keadaan semula itu diperlukan gaya 20 Newton. Nah, energi potensial pegas yang dibutuhkan ketika ingin meregangkan sejauh 10 meter adalah, jadi tadi ketika kita menekannya sejauh 5 cm itu dibutuhkan energi 20 dibutuhkan gaya 20 Newton. Nah, ketika kita ingin meregangkannya sejauh 10 cm, maka berapa energi potensial pegasnya? Nah, di sini sebenarnya ada dua cara, yaitu langsung yang pakai F kali X atau K kali delta X kuadrat. Nah, di sini kita coba cara yang panjang. Nanti cara yang pendek bisa kalian kerjakan sendiri. Nah, untuk nilai K-nya itu masuk ke persamaan yang kayak sebelumnya. Ini delta X-nya pakai delta X1 ya, soalnya gayanya itu 20 Newton ini. Jadi kan yang diketahui sepakat gini loh, 20 Newton sama 5 cm. Nah, ketemu nilai K-nya. Lalu kita mencari nilai energi potensialnya ketika pegas tersebut meregang sejauh 10 cm. Ya, seperti ini. Ini sebenarnya bagus pakai cara ini sih, jadi lebih runtut begitu. Nah, ini setengah K kali delta X kuadrat. K-nya tadi sudah dicari, lalu delta X-nya ini yang delta X2 karena yang ditanyakan yang 10 cm, yang energi pas diregangkan 10 cm sejauh 10 cm. Lalu ketemu nilainya 2 Joule. Ya, ini soal yang terakhir. Ini soalnya sedikit rumit tapi sebenarnya gampang. Ini ada 3 pegas, lalu disusun paralel, ya kan, 1, 2, 3. Kemudian nanti pegas ini disusun seri dengan si pegas di sini. Jadi ketika ada gambar susunan seperti ini, kita menjalankannya dari barisan belakang. Jadi kita kerjainnya dari ini, yang paralel dulu. Ya, ditulis diketahui dulu seperti biasa. Yang diketahui ini panjang nilai K1, K2, K3, K4 tuh sama, yaitu 800 Newton per meter. Lalu pertambahan panjangnya 0,05 meter. Nah, yang ditanyakan gaya berat. Nih, kayaknya. Nah, pertama dicari dulu K totalnya. Untuk mencari K totalnya, kita jalankan dari belakang. Ini dicari
K paralelnya dulu. Tadi kan sudah dijelaskan kalau K paralel itu persamaannya seperti ini, maka didapatkan hasil 2400 Newton per meter. Nah, kemudian kita hitung konstanta pegas serinya. Kan ini dijadikan satu gitu ibaratnya, udah jadi paralel. Jadi ini tuh hasil keduanya tinggal gini gitu. Ini dan gini ya pegas. Ini gambar resistor kok kayak gini. Nah, jadi tinggal seri seperti ini. Ini KP. Lalu kemudian ini K4. Nah, lalu dicari nilai K serinya. Ini bisa dipelajari sendiri, nanti ini tinggal dihitung aja. Terus ketemulah K seri seperti ini. Nah, ini K serinya ini udah K total ya, soalnya semuanya udah dihitung. Lalu untuk menghitung berat di sini kan sama kayak gaya tarik tadi, gaya tarik di hukum Newton. Nah, gaya tarik di hukum Hooke. Nah, gaya tariknya itu persamaannya ini kan tadi K kali delta X, langsung diinput K-nya, delta X-nya, ketemu deh 30 Joule. Ya, begitu. Ya, sekian pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.